Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan kembali berkisah tentang orang-orang solih, dan insya Allah pada hari ini kita akan menceritakan seorang ulama besar sekaligus juga seorang pengusaha besar di Mesir pada waktu itu, yaitu yang bernama Lais bin Sa'ad. Jadi Lais bin Sa'ad ini adalah seorang ulama besar sekaligus juga pengusaha besar, dan kepahaman Lais bin Sa'ad ini luar biasa, dan dia seorang fuqaha, ahli fikih. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Lais bin Sa'ad ini afqah bin Malik, lebih faqih daripada Imam Malik. Padahal kita ketahui bahwa Imam Malik itu merupakan gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i berani mengatakan bahwa Lais bin Sa'ad ini adalah seorang ulama besar yang kefahamannya, kefakihannya itu lebih fakih daripada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Dan dulu Imam Syafi'i dengan Imam Malik dengan Lais bin Sa'ad ini juga sering bertanda kutip ya berdebat dengan melalui media surat menyurat, karena Lais bin Sa'ad ini ada di Mesir, kemudian Imam Malik ada di Madinah, tentang masalah-masalah fikih. Bahkan kadang-kadang debatnya itu juga sesuatu hal yang panas begitu ya, yang sangat panas gitu. Dan ini biasa terjadi dulu ya pada para generasi salafus soleh dulu itu, mereka berdebat soal masalah fikih itu juga hangat dan panas. Tapi itu hanya sebatas debat permasalahan fikihnya saja gitu ya. Tapi setelah itu mereka akur baik-baik saja, tidak kemudian memperpanjang permasalahannya itu dengan urusan personal. Inilah generasi-generasi ulama-ulama pada zaman dahulu ya, para salafus saleh itu, ketika mereka menyimpulkan sebuah pendapat fikihnya. Nah, saudara-saudara sekalian, Lais bin Sa'ad ini selain dia seorang ulama besar, dia juga seorang pengusaha besar. Dan kita ketahui bahwa Lais bin Sa'ad ini hartanya itu luar biasa banyak. Bahkan pernah satu dikisahkan itu ketika Lais bin Sa'ad itu berkunjung ke rumahnya Imam Malik di Madinah, jadi dari Mesir ke Madinah itu, kemudian ketika disuguhi oleh Imam Malik kurma ajwa ya, di Madinah itu terkenal dengan kurma yang sangat istimewa, yaitu kurma ajwa. Ini kurma Nabi, sering kita sebutkan juga sebagai kurma Nabi, dan ini rasanya berbeda dengan kurma yang lain ya, lebih enak gitu. Saya juga sering menikmati itu kurma ajwa. Jadi ketika saat Lais bin Sa'ad ini disuguhi kurma ajwa satu piring, nah kemudian dihabiskan semua kurma ajwa satu piring itu, dan setelah habis kurma itu, Lais bin Sa'ad kemudian menuangkan dinarnya ke dalam piring itu, penuh satu piring ya, untuk menggantikan atau sebuah hadiah atau sebagai hadiah yang diberikan Lais bin Sa'ad kepada Imam Malik, menandakan bahwa Lais bin Sa'ad itu adalah seorang ulama besar sekaligus juga orang kaya gitu ya, orang pengusaha besar gitu. Sehingga kalau memberikan hadiah itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Kalau kita mungkin baru hitungannya cuma 1 dinar, 2 dinar gitu ya. Kalau Lais bin Sa'ad tidak, dia bahkan sampai berpiring-piring gitu ya. Kalau ngasih 1 piring dinar, 1 panci dinar begitu ya. Kita ketahui 1 dinar itu seperti uang logam 500-an rupiah itu. Nah, itu kalau dirupiahkan karena terbuat dari emas itu kurang lebih sekitar 4-5 jutaan rupiah. Bayangkan kalau 1 piring itu berapa nominalnya. Nah, saudara-saudara kalian, tapi yang menarik dari Lais bin Sa'ad ini adalah bahwa beliau ini meskipun hartanya banyak, ya, uangnya banyak, tetapi tidak pernah atau tidak wajib zakat. Luar biasa. Jadi Lais bin Sa'ad ini meskipun dia orang kaya, ya, banyak uangnya, tapi nggak wajib zakat. Kenapa bisa begitu? Karena Lais bin Sa'ad ini hartanya itu nggak pernah haul. Ya, jadi haul itu dia
genap 1 tahun gitu ya. Jadi masa tunggunya 1 tahun. Nah, hartanya Lais bin Sa'ad ini ternyata nggak pernah sampai 1 tahun. Jadi setiap ada harta dihabiskan, ada harta dihabiskan, ada harta dihabiskan untuk perjuangan dakwah. Jadi ada muridnya yang nggak punya uang, dikasih uang untuk belajar. Ada yang membutuhkan bantuan, dikasih. Kemudian seperti tadi ya, ada berkunjung ke ulama-ulama besar lainnya, ngasih hadiahnya nggak tanggung-tanggung, 1 piring dinar ya. Atau Imam Malik juga pernah itu dihadiahin minyak wangi sampai beronta-onta gitu ya. Nah, ini luar biasa. Jadi Lais bin Sa'ad meskipun hartanya banyak, orang kaya raya, tapi nggak wajib zakat ya, karena tidak sampai haul hartanya itu, nggak cukup sampai setahun hartanya itu yang dia simpan itu. Nah, saudara sekalian, saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kalau kita bisa seperti Lais bin Sa'ad yang ibaratnya itu seperti keran air ya, yang air itu hanya mengalir melalui kita itu, saya kira hidup kita akan semakin lebih bahagia. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani Lais bin Sa'ad ini yang tidak pernah hitung-hitungan soal harta dan tidak pernah merasa khawatir dengan hartanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.